Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Yoga Ananta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Yoga Ananta. Saya dari UBBJJ UT Jakarta dengan NIM 048900 kali ini saya akan melakukan praktek tugas tutorial pertama dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Mana untuk soal pertama yaitu di sini ada tabel. Tabel ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang tempuh mobil hingga berhenti. Di sini kita harus menggunakan program R, sudah saya siapkan, di mana kita harus mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke, untuk pertama, ini untuk memudahkan, saya sudah menyiapkan eh, program yang sudah saya tulis sebelumnya. Jadi untuk data yang ada di tabel ini kita masukkan semuanya. Itu ini kecepatan dan ini jaraknya dari ini tabel. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus MAN. Nah, ini kuncinya itu hurufnya harus sama seperti yang di atas ini. Saat ini kapital, ini harus juga harus kapital. Hasilnya yaitu rata-rata kecepatan mobil 17,5. Ya, untuk B apa yang kecil. Untuk programnya sama dengan yang di atas, hanya kita merubah di main sininya, yaitu main jarak. Oh, ada referensi. Ini balik.
kita kopikan. Kami balik ini juga belum ada titiknya. Oke, hasilnya rata-rata jarak yang ditempuh mobil yaitu 42,28. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Ini kita menggunakan program standar deviasi yaitu SD di jarak sama, kita menggunakan SD di standar deviasi. Ingat ya, untuk kapitalnya harus sama. Untuk standar deviasinya yaitu 24,7650. Selanjutnya untuk nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut nomor 2. Ini berdasarkan tabel pada nomor 1 digunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Oke, yang pertama dulu yaitu scatter plot dari data kecepatan dan jarak. A. Alhamdulillah. Kecepatan itu kan biasanya kilometer per jam. Kita terus coba coba, kita menggunakan kilometer atau meter. Ini kita menyamakan yaitu kita menggunakan meter.
Setelah itu pitch-nya kita menggunakan saja color itu kita menggunakan blue. Oke, nah, berikutnya adalah scatter plot dari kecepatan dan jarak plot, yaitu gambarnya kita minimize, kita buat garisnya. Ini menggunakan ini kita bisa zoom, nggak bisa zoom. Jadi ini tuh bukan strip ya, tapi kayak jarak sampai kecepatan batanya garisnya. Setelah itu kita melanjutkan soal nomor B, 2B, mana 2B itu adalah interpretasi scatter plot yang diperoleh, mana ini tuh hanya kita suruh menerangkan, dan sini sudah saya rangkum untuk menerangkan, mana scatter plot menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang ditempuh. Setelah itu ini jarak, ini kecepatan, ini menunjukkan itu. Selain itu dari plot terdiri bahwa secara umum makin tinggi kecepatan, jarak yang ditempuh cenderung bertambah. Kecepatan bertambah, jaraknya juga bertambah. Gitu. Namun terdapat satu nilai atau outlier pada kecepatan 144. Ini kecepatan 144 yang menyimpang jauh dari yang lainnya. Ini rata-rata segini, cuma ada yang satu menyimpang. Dari geser garis rektilinear warna merah ini menunjukkan arah hubungan yang positif antara kecepatan dan jarak. Mana artinya secara umum peningkatan kecepatan berasosiasi dengan peningkatan jarak yang ditempuh. Jadi kecepatannya naik, jaraknya juga bertambah. Itu. Selanjutnya kita mencari histogram untuk data kecepatan mobil. Kita lanjut, kita minimize dulu histogram. Histogram berarti untuk yang 2C.
Dan kecepatan kecepatan per jam jam color into garis X. Ini untuk histogram atau mungkin bisa dibilang tabel eh, grafik grafik yaitu ini histogram kecepatan mobil. Dan untuk soal selanjutnya yaitu sama kita menerangkan, ini saya juga sudah merangkum ini interpretasi histogram kecepatan di mana eh, histogram menunjukkan distribusi data kecepatan mobil. Ini ada frekuensi dan kecepatan. Selain itu, sebagai besar data kecepatan berkumpul antara 10 sampai 20. Ini antara 10 sampai 20 kilometer per jam. Selain itu, distribusi tampak condong ke kanan, atau rek skewed karena adanya satu nilai ekstrim yaitu 144 km per jam ini. Terus menunjukkan bahwa sebagian besar mobil berjalan dengan kecepatan rendah hingga sedang dan hanya satu nilai yang sangat tinggi. Rata-rata sedang dan hanya satu nilai yang tinggi. Seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut di nomor 3. Kami tes dulu. Ini untuk soal nomor 3 yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10 untuk ujian bahasa Inggris. Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Thomas. Oke, di sini saya sudah menulis sebelumnya. Ini untuk mempermudah dan mempercepat. Ya, ini adalah koefisien keragaman untuk matematika, dan untuk yang satunya koefisien
Yang bahasa Inggris hampir mirip dengan yang atas. Dari hasil nomor 3 atau soal nomor 3, mana hasil program koefisien keragaman untuk nilai matematika atau MAS adalah 13,3% dan untuk koefisien keragaman untuk nilai bahasa Inggris adalah Inggris ke MAS adalah 11,42%. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih banyak.